Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Zahirul Fikri dengan NIM F1D 018032. Bersama dengan teman kelompok saya. Saya Zikri Ramadan, NIM F1D 081064. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait fitur-fitur dari pemrograman berorientasi objek. Kita lanjut pada permasalahan, yang dimana contoh permasalahan yang kami buat pada fitur-fitur PBO ini yaitu tentang pembuatan game RPG sederhana. Mengapa disebut game RPG sederhana? Tentunya pada poin yang pertama yaitu karena hanya mempunyai mode bertarung melawan bos. Kemudian yang kedua, game RPG ini bisa dimainkan oleh seluruh kalangan masyarakat karena memiliki mode atau fitur yang sederhana. Kemudian yang ketiga, game RPG ini memiliki 3 karakter, yaitu kesatria, penyihir, dan monster boss. Pada mode atau fitur bertarung nantinya akan menggunakan giliran serta interaksi dari pemain. Kemudian interaksinya yaitu tekan 1 untuk melakukan serangan biasa serta tekan 2 untuk melakukan serangan gabungan. Kemudian game RPG ini nantinya akan berakhir ketika beberapa syarat terpenuhi setelah melakukan pertarungan. Salah satunya ketika HP atau health point dari monster boss telah mencapai kurang dari 50%. Tentunya game ini merupakan salah satu ide dari kami untuk mengaplikasikan fitur-fitur PBO yaitu inheritance, polymorphism, dan lain-lain. Kemudian lanjut pada abstraksi kebutuhan dan keterhubungan kelas, yang dimana abstraksi kebutuhan merupakan entitas-entitas yang terdapat dari permasalahan tersebut atau game RPG sederhana yang kami buat. Yang pertama ada entitas game karakter, yang dimana game karakter ini merupakan super kelas atau kelas yang mewarisi atribut-atribut serta metode-metode yang ada di dalamnya. Kemudian ada entitas kesatria, entitas penyihir, dan entitas game boss. Entitas kesatria ini merupakan superkelas dari entitas penyihir, dan entitas penyihir ini merupakan subkelas dari kesatria, dan game boss juga merupakan subkelas dari game karakter. Begitu pula dengan kesatria. Ini merupakan salah satu contoh dari inheritance atau pewarisan yang dimana game karakter ini, entitas game karakter mewarisi seluruh atribut serta metode-metode yang ada di dalamnya kepada entitas kesatria dan entitas game boss. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Dipersilakan. Ya, yang pertama yaitu kelas game karakter yang akan menjadi super kelas. Di sini memiliki atribut integer, HP, MP, power, dan sihir. Yang protected ini adalah pengaplikasian dari salah satu pengaplikasian fitur PBO yaitu enkapsulasi agar bisa diakses oleh kelas lain dan digunakan protected agar yang atribut ini dapat di inherit oleh subkelasnya. Yang ada adalah metode dasar yang dimiliki oleh game karakter tersebut. Selanjutnya pada kelas game boss, yang pertama adalah pembuatan konstruktor kosong dan penginisialisasian nilai-nilai awal pada atribut yang dimiliki oleh kelas tersebut, kelas atau objek tersebut ketika dibuat instansnya. Ya, kemudian
metode di bawahnya adalah pengaplikasian polymorphism, yaitu override dari metode serang yang dimiliki oleh game karakter, yang mana di sini adalah akan mengembalikan nilai power ditambah 5 dari game boss. Dan kemudian di bawahnya yaitu pengaplikasian polymorphism lagi dengan overload, yaitu pembuatan metode dengan nama yang sama namun memiliki jumlah atau tipe data parameter yang berbeda, yang mana di sini adalah menggunakan parameter inmult atau multiplier yang akan mengembalikan nilai power ditambah 5 kali mult itu. Dan kemudian ada metode sisa HP dan display untuk menampilkan status dari game boss tersebut. Selanjutnya adalah kelas Ksatria yang juga merupakan subkelas dari game karakter, yang mana mirip dengan kelas game boss tadi. Ada konstruktor untuk kelas Ksatria yang berisikan pemberian nilai awal pada atribut yang ada, dan kemudian ada override dan overload pada metode serang lagi, namun berbeda juga dengan game boss. Yang kemudian ada metode sisa HP dan display untuk menampilkan status. Dan untuk kelas salah turunan lagi yaitu kelas penyihir yang mewariskan dari Ksatria, yang mana untuk penyihir ini memiliki atribut khusus yaitu sihir, dan pada konstruktornya akan diberi nilai awal 600. Kemudian ada override lagi pada metode serang dan sisa HP. Kemudian juga ada override pada display untuk menampilkan sihir sang penyihir. Selanjutnya Baik, selanjutnya yaitu ada fungsi main dari code yang telah kami buat. Di sini nantinya akan saya langsung test run dari code yang telah kami buat. Tapi sebelum masuk ke test run, untuk pada kelas diagram ini kami menggunakan enkapsulasi protected. Mengapa menggunakan protected? Karena agar bisa digunakan pada setiap kelas. Itu perbedaan dari protected dan private. Kemudian untuk tes run-nya kami akan langsung memperagakannya. Nah, di sini untuk code dari fungsi main-nya sendiri, ketika di run, maka akan muncul status dari Ksatria dan sang penyihir, yang dimana status ini terdapat pada kelas Ksatria. Di sini terlihat 300 untuk HP, kemudian MP 200 dan powernya sebanyak 35. Kemudian di sini sihir dari sang penyihir ini pun ikut ditampilkan karena merupakan subkelas dari Ksatria, dari kelas Ksatria. Kemudian di sini juga terlihat status monster boss 500, 150 serta power game boss dari yaitu 15. Kemudian di sini untuk gilirannya, apabila kita menekan 1 untuk serangan normal, maka di sini yang terlihat yaitu HP Ksatria dan penyihir itu berkurang menjadi 279. Yang awalnya HP dari Ksatria dan penyihir itu adalah 300.
Mengapa bisa berkurang? Karena di sini kami menggunakan salah satu fitur dari Java yaitu random. Di sini pada 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 giliran yaitu akan dikurangi dengan angka random yang kemudian akan dikalikan dengan 4 pada akan dikalikan dengan angka tertentu pada kelas kesatria, dan kemudian pada kelas gimbos juga terdapat sisa HP yang nantinya akan ditampilkan. Sama halnya dengan HP kesatria dan penyihir ini yang berkurang menjadi 279 yang berawal dari 300, yang dimana angka tersebut random yang merupakan fitur dari Java. Kemudian apabila kita mengklik lagi, maka akan terus berkurang hingga pada kondisi ini, yaitu pada kondisi waktu habis serta terlihat sisa HP bosnya yaitu 307 yang merupakan peringatan bahwa Anda gagal. Tentunya jika ingin berhasil, maka HP bos harus kurang dari 50%. Baik, mungkin itu saja terkait tes run serta yang lain-lain dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Apabila ada kekeliruan juga kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.